Pemain transfer itu menyangkut uang, menyangkut duit. Yang bayar pemain siapa? It's you want to play against the best players, and you could see after 1 minute. Dan kami juga sedang mendorong juga beberapa tambahan. Bek sayap yang berkarir di kasta kedua Liga Belanda ini sempat mendapat pertanyaan apakah dirinya bisa bermain untuk timnas Indonesia. Pasalnya, pemain yang berposisi mirip dengan Calvin Verdong ini punya nama yang menjadi ciri khas orang-orang keturunan Maluku meski dia kini tinggal di Belanda. Gelombang naturalisasi timnas Indonesia kembali menyeruak ke publik menyusul kedatangan pelatih baru John Hartman jelang FIFA Series bulan Maret. Setelah peresmiannya, John Hartman bahkan secara terang-terangan menyebut kalau dirinya akan ke Eropa untuk memantau beberapa diaspora. Di sana, John Hartman menjelaskan jika dia ingin mengamati para pemain diaspora yang memiliki kecerdasan taktikal hingga kenyang pengalaman internasional. Anda butuh pemain yang sudah merasakan intensitas dan kecerdasan taktik sepak bola dunia dan sepak bola internasional. Jadi, saya akan terus merekrut pemain yang memiliki karir bagus, tegasnya. Oleh karenanya, belum lama ini John Hartman berangkat ke Eropa. Di sana, ia menemui sejumlah pemain timnas Indonesia seperti Dean James, Kevin Dix, dan Jay Itzes. Walau begitu, bukan tidak mungkin jika dalam agendanya ke Eropa, John Hartman juga menemui diaspora yang belum berkesempatan bela timnas Indonesia. Apalagi, Direktur Teknik Alexander Zwiers juga telah menyiapkan database mengenai para pemain diaspora di Eropa yang bisa gabung ke skuad Merah Putih. Tak sedikit nama yang telah dikaitkan dengan timnas Indonesia. Beberapa dari mereka bahkan punya statistik yang luar biasa mentereng di Eropa. Dari semua itu, ada satu bek kasta kedua Liga Belanda yang tampaknya luput dari sorotan. Padahal namanya sangatlah mencerminkan keturunan Indonesia. Adalah Jairo Tehubijuluh, bek sayap milik klub Belanda MVV Maastricht. Sang pemain diketahui punya garis keturunan Indonesia dari kakek neneknya asal Pulau Saparua. Lahir tanggal 26 Mei 2005, Jairo Tehubijuluh berposisi sebagai sayap kiri, seperti halnya Calvin Verdong di timnas Indonesia. Namun kelebihannya, ia juga bisa main sebagai bek tengah. Sejak kecil, bek sayap berpostur 180 cm tersebut telah bergabung dengan Akademi MVV Maastricht. Ia promosi ke tim U18 pada musim 2021-2022. 2 tahun berikutnya, Jairo Tehubijuluh tampil bagus tim U21 dan puncaknya terjadi pada Oktober 2024. Ketika itu, ia debut untuk tim senior MVV Maastricht. Dalam laga debutnya, Jairo Tehubijuluh langsung memberikan assist. Sejak saat itu, ia langsung menyegel tempat inti dengan bermain dalam 13 pertandingan. Punya kelebihan sebagai pemain berkaki kidal, gaya permainan Jairo Tehubijuluh juga dipadukan dengan ketahanan fisik hingga ketetapan teknis ala Eropa. Ia juga dikenal sebagai bek sayap yang menawarkan stabilitas pertahanan sekaligus daya serang, membuatnya menjadi pemain dengan atribut terlengkap di Belanda. Namun sayang, kiprahnya kurang begitu dikenal bahkan di supporter timnas Indonesia sekalipun. Aksinya pada musim ini bersama MVV Maastricht pun agak terhambat. Ini karena Jairo Tehubijuluh mengalami cedera sehingga penampilannya di musim ini terhenti pada 10 kali pertandingan dengan catatan 1 assist. Menarik ditunggu, apakah John Hartman akan mempertimbangkan Jairo Tehubijuluh sebagai pemain naturalisasi selanjutnya bagi timnas Indonesia. Jairo Tehubijuluh sepanjang kariernya belum pernah bermain untuk negaranya yakni Belanda, baik di level junior atau senior sekalipun. 2 berlian gacor eligible dinaturalisasi timnas Indonesia bentrok di 16 besar ACL2. 1 pernah digilas Persib Bandung, John Hartman cek. Ajang ACL2 babak 16 besar menyajikan pertarungan 2 pemain yang eligible dinaturalisasi timnas Indonesia, di mana dalam laga Bangkok United kontra MacArthur FC di babak 16 besar ACL2, 2 pemain keturunan yang santer dikaitkan dengan timnas Indonesia saling bentrok. 2 pemain keturunan yang eligible dinaturalisasi timnas Indonesia yang saling bentrok di laga Bangkok United dan MacArthur FC, yakni Ilyas Al-Hafd dan Luke Vickery. Dalam laga itu, Ilyas Al-Hafd bersama Bangkok United sukses bungkam Luke Vickery Chess di MacArthur FC dengan skor 2-0. Pemain yang santer masuk list bidikan naturalisasi timnas Indonesia era Sintayong berhasil catatkan namanya di papan skor pada menit ke-37. Sebelum akhirnya digantikan oleh Arthur di menit ke-65. Sementara Luke Vickery turun dari bangku pertandingan MacArthur FC.
Luke Vickery masuk di menit ke-60 untuk menggantikan winger kiri MacArthur FC Grazan. Meski begitu, Ilyas Al-Haf dan Luke Vickery tampil mengesankan bersama Bangkok United dan MacArthur FC di ACL 2. Ilyas Al-Haf catatkan 3 gol dari 6 pertandingan untuk Bangkok United. Tapi sayangnya, penampilan apik Bangkok United dan Ilyas Al-Haf sempat dipecundangi Persib Bandung di babak penyisihan grup di kandang sendiri. Sementara itu, Luke Vickery sukses bukukan 2 gol dan 2 assist dari 5 pertandingan. Performa apik keduanya tentu saja bisa jadi pertimbangan John Hartman untuk bisa dinaturalisasi timnas Indonesia. Keduanya bisa jadi opsi mentereng bagi John Hartman untuk timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala AFF 2025-2026. 3 pelatih lokal telah resmi ditunjuk mendampingi John Hartman dalam tugasnya menangani timnas Indonesia. 2 nama terbaru pelatih lokal sudah diungkap oleh Ketua Badan Tim Nasional. Keduanya yakni Nova Arianto dan Sofi Imam Faizal. Sementara yang senior ini, ya Nova Arianto. Mungkin nanti Coach Sofi Imam Faizal juga akan kami libatkan. Kami lagi melihat beberapa sosok yang tepat, kata Sumarji Rabu 11 Februari. Kabar timnas sangat mengejutkan bikin gempar dunia. Erling Haaland dan Van Dijk dikonfirmasi siap dinaturalisasi. Tonton sampai akhir ya. I think there's so many years consistency. That's the beauty of it. Neil Grealish better here without me. Kenapa untuk merekrut anak-anak pemain muda sehingga kedepannya Ini sangat-sangat mengejutkan. Timnas Indonesia diperkuat 2 pemain bintang. Ini adalah sejarah baru timnas Indonesia di era John Hartman. Erick Thohir sebut 2 pemain ini siap dinaturalisasi dan siap ambil sumpah WNI. Perekrutan pemain naturalisasi tidak ada anggaran. Mereka join langsung. Ya, memang pilihan mereka. Kita nggak nyogok mereka suruh main kok. Mereka emang mau main di sini. Rencana PSSI yang masih terus memburu pemain keturunan di luar negeri, khususnya Eropa, disambut gembira oleh Damian Van Dijk. Pemain berdarah Belanda Indonesia siap memperkuat timnas Indonesia jika PSSI membuka keran naturalisasi. Saat ini, Damian Van Dijk bermain untuk tim Divisi 2 Belanda, FC Den Bosch U21. Dengan postur menjulang 195 cm, pemain kelahiran 19 Maret 2004 terlihat mencolok dibandingkan koleganya setim. Damian Van Dijk mengatakan kalau dirinya belum lama bergabung dengan klubnya sekarang. Sebelum merapat ke FC Den Bosch U21 pada Juli 2025, ia memperkuat Telstar U18. Ia juga menyatakan keinginannya untuk memperkuat timnas Indonesia sudah ia sampaikan langsung kepada PSSI via komunikasi jarak jauh. Menurut bek serbabisa ini, PSSI punya banyak stok pemain diaspora yang belum dinaturalisasi. Jika dinaturalisasi, skuad Garuda bisa seperti Manchester City yang melimpah amunisi di setiap lini. Wow, saya setengah Belanda, setengah Indonesia. Saat ini saya bermain dengan SC Den Bosch di Divisi 2 Belanda. Itu update-nya untuk saat ini, kata Damian Van Dijk. Meski di U21, Damian Van Dijk sudah 9 kali mendapat kesempatan tampil bareng tim senior. Di mix, melihat di mana saya bisa melengkapi tim. Tapi sekarang sudah bermain dalam 9 pertandingan dengan tim senior. Itu lebih banyak daripada dengan Telstar. Jadi menurutku itu hal yang lebih baik, ujarnya. Sekarang kami berada di peringkat ke-9. Aku sekarang merasa sangat berbeda dari Telstar. Di timku sekarang lebih banyak pemain-pemain yang bagus secara individu. Sangat menyenangkan bisa bermain dengan mereka. Aku juga bisa banyak belajar, imbuhnya. Keputusan pindah sejauh ini berdampak positif. Damian Van Dijk juga merasa nyaman dan kian termotivasi untuk mengeluarkan semua kemampuan terbaik. Secara teknik dan individu menurutkan lebih baik di tim ini. Secara tim menurutkan juga lebih bagus. Pemain-pemainnya sangat baik semua. Jadi kita ingin memberikan yang terbaik, tuturnya. Meski sempat dibekap cedera dan absen dalam beberapa laga, kebugaran Damian Van Dijk kini sudah oke. Musim lalu aku mengalami cedera. Aku terus melihat perkembangan dari latihan ke latihan bagaimana progresnya, juga dalam pertandingan. Karena itu saya sudah lama tidak bermain. Tapi saat ini kabarku semua positif. Aku sangat fit dan bertambah tinggi. Sekarang tinggiku 195 cm. Tukasnya sembari menambahkan kalau ia sudah melakukan komunikasi dengan PSSI.
Untuk situasinya saat ini, aku sudah mengontak mereka. Jadi sudah ada komunikasi, ujarnya. Lebih jauh Damian van Dijk menuturkan, PSSI punya banyak kesempatan untuk merekrut banyak pemain keturunan potensial di luar negeri. Dengan demikian, persaingan di level Asia masih bisa dimenangkan, meski harus berhadapan dengan China dan Jepang sekalipun. Aku pikir masih banyak sekali pemain diaspora yang potensial dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Kita seharusnya menang jauh, dan tentu di tingkat dunia lebih sulit. Tapi di Asia kita bisa bersaing dengan negara-negara lain seperti China dan Jepang, tandasnya. Jika PSSI bisa mewujudkannya, maka timnas Indonesia akan kuat seperti Manchester City karena melimpah stok di setiap lini. Untuk mencapai level itu, kita butuh lebih banyak pemain-pemain potensial. Dan ya, aku pikir masih banyak pemain diaspora yang potensial. Karena tim seperti Manchester City punya 3 pemain yang bagus di setiap posisi. Jadi kamu nggak tahu akan selalu bermain, karena permainan akan sangat ketat. Kamu juga harus kerja keras setiap saat. Dan ya, kalau timnas Indonesia seperti itu, maka pemain-pemain di setiap posisi akan bekerja lebih keras lagi. Pungkas Damian van Dijk. FIFA resmi merilis jadwal pertandingan turnamen FIFA Series 2026 yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 dan 30 Maret 2026 mendatang. Selain Indonesia, turnamen FIFA Series 2026 yang akan bermain di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta ini akan diikuti 3 negara tersebut berasal dari konfederasi berbeda, yaitu Bulgaria, UEFA, Kepulauan Salomon, OFC, dan Saint Kitts and Nevis, CONCACAF. Setiap tim akan berhadapan 2 kali. Timnas Indonesia dijadwalkan bakal melawan Saint Kitts dan Nevis pada Jumat, 27 Maret 2026, pukul 20.00 WIB. Pada hari yang sama, Bulgaria akan melawan Kepulauan Salomon pada pukul 15.30 WIB. Pemenang dari 2 pertandingan itu bakal tampil di final FIFA Series pada Senin, 30 Maret 2026. Sesama negara yang kalah juga akan saling berhadapan. Perebutan tempat ketiga pada 30 Maret 2026 dijadwalkan bermain pada pukul 15.30 WIB. Untuk laga puncak direncanakan kick-off pukul 20.00 WIB. Bagi timnas Indonesia, turnamen ini menjadi ajang debut pelatih baru John Hartman untuk skuad Garuda. Hartman, pelatih asal Inggris, resmi diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia pada Selasa, 13 Maret 2026. Dari sisi peringkat FIFA, saat ini Indonesia berada di peringkat 122, Bulgaria di posisi 88, Kepulauan Salomon di peringkat 152, dan Saint Kitts and Nevis di posisi 154. Turnamen FIFA Series, yang sebelumnya dikenal sebagai FIFA World Series, merupakan ajang 2 tahunan yang menghadirkan pertandingan persahabatan internasional antar negara dari berbagai konfederasi. Ajang FIFA Series pertama kali digelar pada tahun 2024. FIFA Series 2026 total akan menampilkan 48 tim nasional yang terbagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim, dan akan digelar pada jendela pertandingan internasional bulan Maret dan April. Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah tidak hanya menjadi bukti kepercayaan dunia terhadap kemampuan Indonesia menyelenggarakan event internasional, tetapi juga membuka peluang bagi timnas Indonesia untuk berkembang ke level lebih tinggi. FIFA telah resmi meluncurkan jadwal untuk perhelatan FIFA Series 2026 dengan Jakarta ditunjuk sebagai salah satu tuan rumah pada 27 dan 30 Maret mendatang. Momen ini disambut optimisme Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang melihatnya sebagai panggung ideal untuk menguji kekuatan baru timnas Indonesia di bawah arahan pelatih anyar, John Hartman. Sebelum itu, Kepala Analis Persejajah Zikri Lazuardi sudah lebih dulu menjadi pendamping Hartman. Zikri bahkan telah menemani Hartman saat hadir menyaksikan pertandingan Persib Bandung vs Malut United 6 Februari. Hal ini berarti sudah ada 4 pendamping Hartman di timnas Indonesia. Satu nama lain adalah tangan kanan Hartman yang sudah bekerja sama dalam waktu lama, yakni Cesar Meilan.
Kolaborasi erat Meilan dan Hartman telah menghasilkan prestasi bersejarah, termasuk medali emas Olimpiade Tokyo 2021 bersama timnas putri Kanada, 2 medali perunggu Olimpiade, dan membawa timnas pria Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 setelah penantian panjang selama dekade-dekade. Terkait nama-nama pelatih lokal lainnya yang sedang dijajaki PSSI, Sumarji enggan berterus terang. Jika nantinya sudah terang, Sumarji baru akan membocorkannya. Kemungkinan besar nama-nama yang akan menjadi asisten pelatih timnas Indonesia ini akan diumumkan sebelum FIFA Series 2026 pada akhir Maret nanti. Ini benar-benar di luar dugaan. 2 pemain naturalisasi baru timnas Indonesia siap tampil di FIFA Series. John Hartman datangkan pemain Eropa ke Indonesia. Siapakah dia? Tonton sampai habis ya. Anggota Komite Eksekutif atau Eksekutif Komite PSSI, Arya Sinulinga, menjawab soal kemungkinan perekrutan pemain naturalisasi baru dari Eropa buruan John Hartman. John Hartman sudah berkunjung ke Eropa melihat aksi-aksi pemain timnas Indonesia jelang agenda skuad merah putih dalam FIFA Series. Pada awal perkenalan sebagai pelatih timnas Indonesia, Hartman sempat menyebutkan rencana mencari pemain baru untuk dinaturalisasi. Apakah Hartman sudah membawa pemain baru yang akan dinaturalisasi dari kunjungan ke Eropa pada awal 2026? Saya belum dapat kabar ya. Belum dapat kabar kalau ada pemain naturalisasi baru. Apalagi kan ini terlalu dekat ya dengan pertandingan timnas Indonesia. Bulan Maret, sekarang udah Februari. Terlalu dekatlah untuk melakukan naturalisasi lah, kata Arya. Pasti yang ada dulu, dia ingin tahu dulu pasti dia. Nah dari situ dia akan tahu komposisi yang terbaik yang bagaimana, gitu kan? Karena setiap pelatih itu pasti punya komposisi berbeda gitu. Disesuaikan dengan skema permainan dia. Ucapnya di Jakarta, Senin, 9 Februari. Struktur tim kepelatihan timnas Indonesia di bawah komando John Hartman mulai tersusun. Sejumlah pelatih lokal mendapat kepercayaan untuk mendampingi arsitek asal Inggris tersebut dalam agenda terdekat. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN, Sumarji memastikan bahwa Nova Arianto akan mengemban peran sebagai asisten sementara. Pelatih timnas U20 itu dipercaya menjadi tangan kanan Hartman dalam fase awal kepemimpinannya. Selain Nova, nama Sofi Imam Faisal juga masuk dalam jajaran staf pelatih. Selama ini Sofi dikenal sebagai sosok penting di kelompok usia muda dan telah bekerja bersama Nova di timnas U20 sejak akhir tahun lalu. Pengalaman Sofi tidak diragukan, ia pernah menangani aspek fisik timnas Indonesia di berbagai level, mulai dari U17, U20, U23 hingga tim senior. Dengan masuknya Nova dan Sofi, Hartman kini didukung 3 asisten lokal. Sebelumnya, timnas Indonesia juga merekrut Dikri Lazuardi yang dikenal sebagai kepala analisis Persija Jakarta. Untuk sementara, Nova, mungkin nanti Coach Sofi juga akan kami libatkan, ujarnya. Kami sedang melihat beberapa sosok yang tepat, ucap pria yang juga anggota Komite Eksekutif PSSI tersebut. Langkah ini bukan keputusan mendadak. Sejak awal negosiasi, PSSI melalui BTN telah menyepakati pentingnya keterlibatan pelatih lokal dalam struktur kepelatihan Hartman. John Hartman sendiri dijadwalkan menjalani debut bersama timnas Indonesia pada ajang FIFA Series 2026 Maret mendatang. Turnamen tersebut juga akan diikuti Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts dan Nevis. Komitmen untuk mengakomodasi pelatih lokal menjadi bagian dari kesepakatan awal antara kedua belah pihak. Saya juga sudah sampaikan ke John agar supaya memperhatikan sesuai dengan komitmen saya bersama dia, harus ada asisten pelatih lokal yang turut serta di dalam timnas Indonesia, imbuh Sumarji. Kehadiran Nova dan Sofi bukan sekedar pelengkap, mereka diharapkan menjadi jembatan antara visi Hartman dan karakter sepak bola Indonesia, sekaligus memastikan kesinambungan program pembinaan lintas kelompok usia. Di balik gemerlap gaji bintang-bintang Real Madrid, sebuah fakta mengejutkan muncul. Ibu Kylian Mbappe disebut-sebut memperoleh penghasilan lebih tinggi daripada 7 pemain tim utama Real Madrid musim lalu dalam perannya sebagai agen. Real Madrid dikenal mempekerjakan beberapa pemain dengan bayaran tertinggi di dunia. Menurut Kapologi, Kylian Mbappe menerima gaji sekitar 520.000 pound per pekan di Santiago Bernabeu, menjadikan pemain dengan penghasilan tertinggi klub. Posisi kedua ditempati Vinicius Junior yang digaji sekitar 415.000 pound per pekan. Di sisi lain, Real Madrid juga memiliki sejumlah pemain akademi yang masuk skuad utama dengan gaji jauh lebih kecil.
Meski demikian, nominal tersebut masih sebanding dengan beberapa pemain papan atas di tim-tim La Liga yang lebih rendah. Kedatangan Mbappe ke Real Madrid pada musim panas 2024 menjadi satu di antara transfer paling bersejarah di generasinya. Sebagian besar klub elit Eropa sempat memburu tanda tangan penyerang Prancis itu secara free transfer dari Paris Saint-Germain. Real Madrid akhirnya berhasil memenangkan persaingan tersebut dengan membayarkan bonus tanda tangan senilai 130 juta pound yang dibayarkan selama durasi kontraknya, menurut laporan ESPN. Dalam dunia transfer tingkat tinggi, peran agen makin krusial dalam beberapa tahun terakhir, dan kompensasinya pun meningkat seiring itu.